setelah kita manfaatkan untuk kelompok tani sini jadi kelihatan bersih, kelihatan asri, membantu untuk kehidupan kita biar udaranya lebih segar. Yang kedua itu untuk menambah penghasilan untuk anggota. Saya Ibu Alis Inmartiwi dari kelompok Tani Sumber Rezeki. Saya sebagai ketua kelompok dan alamatnya di Jalan Langensari nomor 26A, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta. Kita berdiri tahun 2014 dan pas pandemi itu ada PPL baru Bapak Sagio. Karena lihat di sini ada lorong yang nggak terawat, Pak PPL kita punya inisiatif untuk menanam cabai Jawa. Tapi waktu itu kita belum kenal sama cabai Jawa. Jadi pertama-tama kita bersihkan dulu di sini, terus kita olah tanahnya itu, terus kita pengadaan bibit. Yang pertama-tama waktu itu sumbangan dari Bapak PPL kita. Itu pertama kita menanam tuh sejumlah 20 tanaman dulu. 20 tanaman sudah kita tanam, sudah bagus, sudah bisa merambat walaupun masih pendek itu. Tapi sayangnya dibabati sama warga. Jadi warga itu tidak mengenal. Kita juga kenalnya cabai Jawa itu waktu kita mau menanam. Jadi baru mengenal, nggak tahu nanti merambatnya kayak gimana gitu, belum tahu. Jadi kita asal menanam dulu. Itu yang kita tanam 20 sebenarnya sudah hidup, tapi karena yang punya lahan yang belakangnya itu membersihkan rumput, nah itu cabai Jawa ikut kepotong, jadi pada mati semua. Akhirnya kita menanam lagi, terus menanam kedua masih ada yang nyabuti, ada yang babati. Akhirnya kita dari kelompok tani punya ide gimana kalau kita membuat surat untuk warga. Jadi oleh kelompok tani diketahui sama Pak RW, akhirnya kita edarkan ke tiap-tiap warga. Jadi tolong minta dirawat, jangan dicabut itu. Nah, akhirnya semua pada tahu, oh ternyata itu tanaman bermanfaat gitu. Lambat laun warga sudah tahu semua, akhirnya bisa tumbuh dan kita menanamnya berkali-kali. Jadi dari ujung sana sampai ujung sana itu sudah 500 lebih, mungkin 600-an mungkin ya. Kalau untuk yang pemeliharaan itu dari kelompok tani ya, ada pembagian tugasnya. Jadi piket kelompok tani itu seminggu 2 kali. Anggota itu ada sekitar 30-an, tapi yang aktif biasanya itu 20. Jadi kita bagi selama 1 minggu. Biasanya ada 4 atau 5 orang itu. Piketnya itu selain menyirami, itu juga kalau jadwal mupuk, dia mupuk juga. Terus sambil biasanya panen. Sambil panen, kalau ada yang sudah merah-merah dipanen, nah kalau sudah terus disetorkan ke saya timbang, terus saya share di grup WA kelompok gitu. Sehari ini yang piket hari siapa dapatnya segini kayak gitu, dan itu selalu tercatat itu. Sekarang setelah kita manfaatkan untuk kelompok tani sini jadi kelihatan bersih, kelihatan asri, biar menghasilkan oksigen tentunya ya, membantu untuk kehidupan kita biar udaranya lebih segar. Yang kedua itu untuk menambah penghasilan, contohnya kita juga menjual bibit. Nanti untuk anggota-anggota itu saya menghimbau untuk anggota supaya pada menanam, membuat bibit sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau seumpama di kelompok sudah habis, kita ngambilnya ke anggota. Jadi menambah juga penghasilan untuk anggota. Dan selain itu juga untuk anggota juga menanam pohon cabai Jawa di rumah masing-masing. Jadi nanti dia panen disetor ke kelompok. Terus dia sebagai tabungan. Jadi anggota punya tabungan di kelompok juga gitu. Ini selain kita menjual cabai Jawa kering, cabai Jawa segar, juga ada olahan.
olahannya itu sudah ada 5 olahan. Jadi yang pertama wedang tisane cabai Jawa, terus yang kedua itu minyak masak cabai Jawa, terus yang ketiga itu teh kombucha cabai Jawa. Mungkin kalau teh kombucha sudah sering pada minum ya, tapi kalau yang dari kita campur dengan cabai Jawa, jadi rasanya agak pedes-pedes gitu. Yang keempat itu ada minyak oles untuk anti nyamuk. Kalau penanaman sama perawatan itu sebenarnya mudah kok itu. Kalau dibanding sama yang kita merawat horti itu lebih susah daripada yang cabai Jawa. Ini cabai Jawa itu yang penting siram-siramnya jangan sampai lupa, itu aja. Itu makanya kita piket seminggu 2 kali itu supaya tidak lupa siram-siram. Terus sama pemupukan itu biasanya kita satu minggu sekali. Terus nanti untuk 2 bulan sekali kita tambahi dengan kotoran hewan. Kalau untuk penyemprotan daun ini kan ada yang keriting-keriting ini ya. Kalau kita pas ada kegiatan tani setiap tanggal 20 ini diambili ini. Soalnya kita sudah berusaha kita semprot itu tetap masih ada yang keriting ini ya. Ini termasuk hama penyakit tapi kita belum tahu caranya gimana, belum tahu. Untuk olahan itu kita belum sempat kita jual ke lewat online atau lewat apa ya, maksudnya kita jual bebas gitu belum. Kita baru dalam taraf untuk apa ya, kalau ada basar gitu kita ikut. Nah itu kita jual. Jadi karena kita juga mau menjual mungkin di online atau di yang skala besar gitu belum berani karena belum ada izin-izinnya gitu. Baru 1 yang kemarin sudah kita urus itu baru wedang tisane itu sudah selesai kalau itu ya, yang lain belum. Kalau harapan untuk kelompok tani kita itu ya mudah-mudahan tanaman cabai Jawa ini masih apa ya, masih hidup karena emang apa ya, usianya sampai sekitar 8 tahun katanya ya. Itu mudah-mudahan ini masih hidup dan untuk anggota juga masih aktif gitu, masih pada semangat untuk pemeliharaannya. Tapi kalau untuk umum, untuk semua yang punya lahan, walaupun lahan sempit, itu supaya dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Contohnya seperti kita, jadi walaupun nggak luas, kita tanam dan selalu menghasilkan. Setiap minggu bisa kita panen. Kalau mungkin ada yang ingin berkunjung ke sini, ke kelompok tani Sumber Rezeki, monggo silahkan. Kita selalu terbuka untuk semua yang kepingin ke sini. Terus kalau untuk yang mau apa ya, kepingin nanam, itu ada kita menyediakan untuk apa itu namanya, bibitnya. Untuk bibitnya kita menyediakan dan bisa menghubungi ke saya, Ibu Alis, nomor HP-nya 0877 3871 1321. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe Cap Capung.